bahawa Pulau Pinang ini adalah sebuah negeri yang berdaulat di Pulau Pinang dan tidak ada hak siapa-siapa untuk menuntut, termasuklah Menteri Besar Kedah dan Negeri Kedah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Adakah pejabat speaker atau timbalan speaker telah menerima apa-apa makluman dan mampukah pihak pembangkang melaksanakan tanggungjawab sebagai pembangkang yang berhemah kalau bergaduh di antara mereka sendiri? Terima kasih. This comes to the point of the law dengan izin berkaitan peraturan dan sebagainya. Tentang isu seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri, saya telah membangkitkan peraturan Dewan bahawa kenyataan beliau mengelirukan Dewan. Guys, ini tetangga kita, negara tetangga kita menghadapi ancaman pemberontakan. Ya teman-teman, Malaysia, saudara jauh kita, ini menghadapi pil pahit akibat kebijakannya yang sembrono. Di mana Malaysia ini terlalu bebas teman-teman membuka pintunya kepada para imigran Pakistan dan juga India, juga Bangladesh. Nah, alhasil teman-teman, setelah para imigran ini masuk ke parlemen, menjadi para senator atau DPR, perwakilan rakyat di sana, kekuatan mereka pun terlalu besar untuk disingkirkan. Nah, beredar sebuah isu yang mengatakan bahwa etnis India akan segera mengambil alih kepimpinan parlemen, bahkan menjadi Perdana Menteri baru. Wah, ini luar biasa teman-teman. Beda teman-teman ya, kalau misalnya, mohon maaf saya harus jujur, keturunan Chinese di Indonesia dan juga keturunan Chinese dan juga India di Malaysia itu sangat berbeda kulturnya. Teman-teman, saudara-saudara kita Chinese di Indonesia itu sangat menghargai bahasa Indonesia, kultur Indonesia juga sudah menyerap kepada diri mereka. Tapi beda dengan orang-orang India dan Chinese di Amerika, di Malaysia, maaf ya. Di Malaysia mereka tetap mengedepankan superioritas ras-ras mereka. Jadi ketika ini salah satu contohnya yang saat ini sedang terjadi, etnis India mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk menyaingi etnis Malaysia. Bisa saja Malaysia ini akan segera punya PM, Perdana Menteri dari etnis India. Dan bukan tidak mungkin teman-teman, Raja Malaysia juga bisa disingkirkan. Karena saat ini Raja Malaysia itu hanya sebagai simbol negara, bukan penguasa sebenarnya. Nah, kita bakal tengok dulu teman-teman seperti apa informasinya. Benar nggak sih Malaysia bakal segera berganti nama menjadi Malaydesh? Wah, kalau misalnya itu terjadi, pengaruhnya buat kita apa ya? Kita mending simak dulu deh informasi selengkapnya. Tentang isu seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri, saya telah membangkitkan peraturan Dewan bahawa kenyataan beliau mengelirukan Dewan. Dan saya telah menyatakan bahawa sejarah menunjukkan 1986, Tan Sri Ling Leong Sik, Presiden MCA, telah menjadi Perdana Menteri untuk 1 hari. Dan Tun Witi Samandan, Mendiang Witi Samandan, telah menjadi Perdana Menteri untuk 1 hari pada tahun 1990. Bahawa Pulau Pinang ini adalah sebuah negeri yang berdaulat di Pulau Pinang dan tidak ada hak siapa-siapa untuk menuntut, termasuklah Menteri Besar Kedah dan Negeri Kedah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Kekalahan kita di Sabah tak boleh kita lupakan terus. Tetapi kita perlu, we are speaking out on these issues. Kita sebagai backbencher, kita adalah penyokong kerajaan. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu kesalahan, sesuatu yang kita lihat tidak mengikut prosedur, menjadi tanggungjawab dan tugas kita untuk menunjukkan bahawa ini adalah tidak betul dan kita perlu mematuhi prosedur. Dan sedang-sedang ada peruntukan-peruntukan yang telah dengan jelas menyatakan prosedur yang perlu dipatuhi sekiranya SPRM atau polis ingin memperoleh maklumat tersebut. Buat permohonan ke mahkamah. Saya berdiri di sini, Tan Sri Speaker. Terima kasih di atas peluang yang diberikan. Saya mendapat panggilan daripada ramai peguam-peguam saya. What's happening to this country? Konflik ini juga merambah ke ranah parlemen yang sangat panas, di mana tokoh perwakilan India seperti Jalutong mulai menunjukkan taringnya dengan membeberkan fakta-fakta sejarah tentang kursi Perdana Menteri yang selama ini dianggap tabu bagi non-Melayu. Perdebatan sengit di Dewan Rakyat mencerminkan keretakan sosial yang dalam, terutama ketika fakta mengenai tokoh keturunan non-Melayu yang pernah menjabat sebagai pemangku Perdana Menteri diangkat kembali ke permukaan untuk mematahkan dominasi politik satu ras. Hal
Hal ini memicu kemarahan besar dari kelompok konservatif Melayu yang merasa hak istimewa mereka sedang dipreteli oleh narasi baru yang dibawa oleh tokoh-tokoh vokal dari komunitas India tersebut. Itu saja arah. lah. Baik. Dia bocor. Nanti bagi fair. Saya yang berisat di sini ialah saya. Ya, Saya buat keputusan. Tapi. Saya bagi peluang sekarang. Sekarang peluang, Jadi- lepas tu saya nak buat keputusan. Ya, jadi adakah kenyataan itu dibiarkan kerana Yang Berhormat Kota Baru cuba mengelirukan Dewan Yang Mulia ini dengan membuat tuduhan terhadap Tan Sri Lim Kit Siang? Baik. Kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Lim Kit Siang itu adalah suatu fakta yang dibuktikan benar dalam sejarah. Baik, itu saya ingat sila duduk dulu. Apa yang diucapkan oleh Kota Baru itu adalah dalam bentuk soalan-soalan yang saya ingat bukan mengelirukan Dewan. Dia bertanya, namun pun begitu, saya anggap ini bukan game, ini bukan scoring point. Ini adalah satu fakta yang saya jelaskan. Saya dengar daripada Jelutong tadi, saya juga dengar dari Kota Baru. Jadi pahaman saya ialah apa yang disebutkan adalah satu soalan. Untuk itu bukan mengelirukan Dewan. Saya teruskan sekarang dengan Kota Baru. Tak fair lah saya tak jawab. Tak fair Saya lah. nak membetulkan fakta menunjukkan Tun Sambantan dan juga Lee Leong Sik adalah pemangku Perdana Menteri, bukannya Perdana Menteri. Baik. No, saya ingat tidak ada debate di sini. Tidak ada debate. Pemangku itu adalah Perdana Menteri lah pada masa itu. Baik, saya buat. Baca paper Patriot kan. Baik, saya nak jemput Kota Baru. Jalankan tugas Perdana Menteri. Silakan. Kalau nak berucap masih lagi ni. Okey, Kota Baru silakan. Silakan. Kota Baru. Di akar rumput, kemarahan warga keturunan India di Malaysia meluap melalui kesaksian-kesaksian emosional yang menyebut bahwa label warga asing yang terus-menerus disematkan kepada mereka adalah sebuah penghinaan terhadap leluhur mereka yang telah berkorban demi pembangunan negara. Mereka menegaskan dengan nada keras bahwa jika ingin merujuk pada pemilik tanah yang sebenarnya, maka kembalikanlah perdebatan itu kepada penduduk asli atau orang asli, bukan kepada mereka yang juga datang dari luar namun merasa paling memiliki. Seruan untuk membaca kembali sejarah menjadi senjata utama mereka untuk menyerang balik siapapun yang menyuruh mereka pulang ke India atau Cina, karena menurut mereka, semua orang di semenanjung itu adalah penumpang di kapal yang sama. Niat untuk mencabul kehormatannya. Okey, tolong sikit tolong viralkan ini video. Kawan-kawan yang ramai orang tak tahu, tolong kasih viral Abang cakap semua, bukan semua lah. Okey, sorry bukan semua lah. Yang kawan-kawan lah. Kita warga asing dari India mari. Orang Cina dari China mari. Abang dari mana mari bang? Cakap, abang dari mana mari? Okey, lu orang cakap kita tanah Malaysia. Apa yang bukti ada bang? Abang orang tanah Malaysia. Cakap, abang pun warga asing juga bang. Okey, kita punya moyang dari mari sebelum merdeka. Dia orang mari sini, kita berlaihan sini. Kau cakap, kita warga asing, balik India, balik China. Tapi kita orang semua mau kalau apa mau bikin bang? Tak betul bang ni. Ini bukan tanah Malaysia bang. Tanah asli. Ini yang betul. Faham? Abang pergi baca sejarah. Baca sejarah baru boleh tahu bang. Terus cakap, ini orang mari dari India lah. Memang kita dari India mari juga. Tapi kita ni moyang mari. Tapi kita beranak dari Malaysia. Kita anak Malaysia. Okey? Apa yang undang-undang kamu ada pun, kita pun ada itu juga. Tapi abang bikin apa? Semua maki juga. Yang bukan cakap semua orang lah bang Faham Bukan cakap semua orang. Yang banyak orang kan supportkan kita, mai ibaratkan kita. Faham? Tolong sikit lah bang. Kita anak Malaysia bang, bukan warga asing. Okey? Warga asing pun sekarang mari sini, kahwin sini. Dia jadi anak Malaysia juga. Apa mau bikin? Kerana undang-undang itu macam ada. Tapi lain kali janganlah cakap kita dari India mari warga asing lah, China mari warga asing lah. Kamu pun dari mari orang asing juga bang. Faham sikit bukan di tanah Melayu Faham sikit ni bukan tanah Melayu.
Ini tanah asli. Yang betul-betul ni tanah asli. Baca sejarah dulu Ngerasain vibes India tanpa harus terbang jauh. Coba deh kamu ke Little India di Kuala Lumpur. Karena begitu kesini, mata langsung dimanjain loh sama warna-warni yang rame banget. Dari toko-toko sari yang berkilau, gelang-gelang gemerincing, mirip di India banget. Tapi bedanya di sini gak ada klakson ya guys. Terus yang paling seru aromanya. Jalan sedikit aja, wangi bunga serta rempah-rempah dari restoran-restoran India langsung nyapa dulu. Kuliner di sini tuh lengkap banget. Bahkan jajanan India street food pun lengkap ada di sini. Aku nggak mau lewatin momen ini sih. Karena hal yang pertama aku cari di sini itu panipuri. Di sini aku nyobain panipuri dan sumpah rasanya itu seru banget. Dan asli guys, rasanya tuh nggak seburuk itu. Jujur rasanya ini fresh banget karena kuahnya juga dingin. Begitu digigit langsung meletup di mulut. Pedes, asem, ngegreen semuanya nyampur jadi satu. Dan yang manis-manis ini nggak boleh dilewatin dong. Banyak banget loh di kedai ini jual manisan India. Dari banyaknya manisan India ini, aku penasaran banget sih sama rasa jalebi. Pada akhirnya, video ini menjadi pengingat tajam bahwa narasi persatuan Malaysia yang sering dipamerkan ke dunia luar hanyalah lapisan tipis. Ya guys, sudah kita lihat informasi lengkapnya, dimana wah ini miris juga ya teman-teman. Kalau misalnya terjadi di Malaysia, Perdana Menterinya diganti oleh orang keturunan India, maka identitas Malaysia sebagai bangsa yang besar juga akan runtuh. Apalagi tadi barusan kalau ya disebut-sebut sejarahnya, wah benar juga ya. Sesungguhnya ya Malaysia itu masih bagian dari Nusantara. Saya berani sebut bagian dari Nusantara karena dulu Majapahit pernah hampir menguasai seluruh dataran Nusantara. Dilanjutkan juga oleh Sriwijaya teman-teman yang juga menguasai semenanjung Malaysia. Jadi kalau misalnya kita rundut ke belakang ya memang ya sejarahnya lebih kuat ke sana, dan ya saya nggak tahu apakah wilayah itu bisa kembali lagi menjadi bagian Nusantara yang sangat berjaya di masa depan atau tidak, ya kita lihat saja. Yang jelas teman-teman, Malaysia saat ini harus bisa menyelesaikan permasalahan identitasnya. Jangan sampai ya nanti Malaysia dipimpin bukan lagi oleh orang Melayu tapi oleh orang Bangladesh, orang India. Wah gimana nih teman-teman, gawat nggak itu buat kita? Coba tulis deh pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.